Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia, waktu Malaysia bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali saat ini dapat menyaksikan acara ibadah dari jemaat kami, jemaat Fisdak, yang juga merupakan acara ibadah kita bersama. Ya. Pada saat ini kembali kita akan mempelajari firman Tuhan dengan pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, tapi sebelumnya mari kita membuka pembahasan Alkitab yang akan kita pelajari bersama ini dengan doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali pada malam hari waktu Amerika, pagi waktu Indonesia, kami anak-anakmu dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat mengajak kami semua untuk memiliki satu pemahaman yang lebih baik, lebih dekat tentang karakter-Mu Tuhan, tentang kasih setia-Mu yang menyertai kami, dan ada kalanya kami harus juga mengakui kami memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak tepat sehubungan dengan karakter-Mu tersebut. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk dapat mengenal Engkau dengan lebih dekat. Terima kasih dan tuntunlah semua umat-umat Tuhan yang sedang beribadah bersama pada saat ini agar kami semua menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara sekalian, kita kembali akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan sepanjang minggu ini kita telah bersama-sama mempelajari satu judul, yaitu kita mempelajari bersama-sama satu judul yang kita sudah lihat bersama, murka dari kasih Allah. Ya, murka dari kasih Allah. Saya akan seperti biasa, kita akan melihat apa yang dituliskan terlebih dahulu oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita tentang murka dari kasih Allah. Ya, kasih Allah yang memiliki murka. Baik, mari kita lihat apa artinya pelajaran pada hari Rabu ini. Allah tidak menindas dengan kemauannya sendiri. Apakah Allah memang ada hal yang penindasan, hal yang keras, hal yang tidak baik yang Allah telah lakukan dalam kehidupan umat manusia? Mungkin kita pikirkan itu tentang bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Apakah itu adalah satu hal yang secara aktif Allah yang buat? Ya, sumber utama itu Allah. Ya, mari kita lihat hal tersebut. Allah, pelajaran kita katakan dalam bahasa Inggrisnya, God does not afflict willingly. Ada affliction, ada penderitaan, ya, ada penindasan, ada masalah yang manusia alami. Nah, pelajaran kita katakan bahwa di seluruh kitab suci, Allah berulang kali menunjukkan kegeramannya, kemarahannya, demi kepentingan bukan dirinya sendiri, ya, demi kepentingan orang-orang yang tertekan dan tertindas, serta kemarahannya yang benar, the righteous indignation, kemarahan yang benar terhadap para korban terhadap para korban dan penindas. Jika tidak ada kejahatan, jika tidak ada dosa, Allah tidak akan marah. Kemarahannya senantiasa hanya terhadap apa yang merugikan ciptaannya. Kita seringkali kalau kita yang marah karena kita merasa dirugikan. Ya, tapi tidak demikian dengan Allah. Tidak ada yang dapat merugikan Allah. Allah sudah cukup sempurna, Allah cukup sempurna, tidak ada yang kurang dalam diri Allah. Kita tidak bisa mengurangi apa yang dimilikinya. Tapi pada saat kita yang ada berkekurangan, ya, dirugikan, maka disitulah Allah dalam kasihnya akan menunjukkan kemarahannya yang benar. Nah, menurut ratapan, kitab ratapan 3 ayat 32 dan 33, Allah tidak menindas atas kemauannya sendiri. Secara harfiah, kitab ratapan 3 ayat 32 33 katakan Allah tidak menindas dari hatinya. Itu tidak menindas dari artinya. Artinya dia tidak ingin menghukum para pelaku kejahatan, bukan keinginannya. Dia tidak ingin ada yang terhukum, pelaku-pelaku kejahatan. Namun kasih pada akhirnya membutuhkan keadilan. Kebenaran ini terlihat dari beberapa lama Allah terus mengampuni umatnya dan berulang kali memberikan mereka kesempatan demi kesempatan demi kesempatan untuk bertobat dan berdamai dengannya. Berulang kali melalui para nabi Allah berseru kepada umatnya, panggil mereka untuk bertobat. Namun mereka menolak untuk mendengarkan dia. Lihat itu Yeremia 35 ayat 14-17, Mazmur 81 ayat 12 sampai dengan 15. Pelajaran kita kemudian katakan, bacalah Esra 5 ayat 12. Bacalah Esra 5 ayat 12 dan bandingkan dengan Yeremia 51 ayat 24 dan 25 dan 44. Apakah yang dijelaskan di sini mengenai penghakiman yang menimpa Yerusalem melalui bangsa Babilonia? Ada penghukuman terhadap umat-umat Allah sendiri, ya, Yerusalem, yang dilakukan melalui
orang-orang Babilonia. Lihat juga 2 Tawarikh 36 ayat 16. Nah, Ezra 5 ayat 12 adalah apa yang Ezra nyatakan, ya, refleksi dari apa yang telah terjadi kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan, tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah, Allah yang murka semesta alam. Tapi membangkitkan siapa? Nenek moyang kami, ya, membangkitkan murka Allah semesta alam, maka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu, merusak Ka'bah atau bait suci Allah, dan mengangkat bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Ezra 5 ayat 12. Yeremia 51 ayat 24-25 dan ayat 44 katakan, namun Allah akan membalaskan kepada Babel. Jadi walaupun Tuhan menggunakan Babel untuk apa? Menghukum, untuk mendisiplin orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda, ya, dari kerajaan utara, dari kerajaan selatan Israel itu kerajaan Yehuda. Tetapi bangsa yang digunakan Allah itu juga dapat apa? Tidak terbebas dari apa? Penghakiman atau keadilan Allah, ya. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion, yaitu Yerusalem, ya. Di depan matamu sendiri demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah, demikianlah firman Tuhan. 2 Tawarikh 36 ayat 16 katakan, tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Allah bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Nanti kita lihat apa yang dapat dijelaskan tentang tidak mungkin lagi ada pemulihan di sini, ya. Nah, pelajaran kita kemudian menjelaskan apa yang tadi kita sudah baca. Menurut Ezra 5, setelah bangsa Yehuda itu terus-menerus dan tidak berhenti membuat Allah marah, pada akhirnya Allah menarik diri dan menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, ya. Namun Allah melakukan hal itu hanya setelah apa? Kapan? Setelah sudah dipanggil terus-menerus. Mereka tidak mau bertobat. Jadi hal itu hanya terjadi setelah mereka tidak mungkin lagi ada pemulihan. Setelah mereka sudah mengeraskan hati mereka pada saat itu, ya. Tidak ada lagi. Dikatakan mereka menolak bisikan Allah untuk bertobat, ya. Dan Allah kemudian menghakimi Babel atas kehancuran besar yang menimpa Yehuda. Kita sudah baca tadi ayat-ayatnya. Banyak penghakiman lain yang kitab suci gambarkan berasal dari Allah, dijelaskan seperti misalnya Allah menyerahkan orang-orang kepada musuh mereka. Jadi dengan kata lain, sudah ada yang berencana untuk menyerang bangsa umat pilihan Tuhan. Tapi selama ini Allah proteksi, selama ini Allah jaga. Tapi akhirnya karena mereka sendiri tidak mau bertobat, Allah harus apa? Udah lepas tangan. Kata Allah menyerahkan, dengan kata lainnya, Allah menyerahkan kepada musuh-musuh mereka. Sesuai dengan keputusan manusia untuk meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah-Allah bangsa lain. Ini lihat, ini ayat-ayat yang dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Kemarahan Allah terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mencapai puncaknya pada penghapusan segala kejahatan untuk selama-lamanya. Itu berasal dari kasih-Nya kepada semua orang dan dari keinginannya untuk kebaikan akhir daripada alam semesta, yang juga mempunyai andil dalam seluruh pertanyaan tentang dosa serta pemberontakan dan kejahatan. Ingat, kita sudah sering mempelajari, ya. Kita membaca kitab Wahyu pada waktu lalu. Tentang Wahyu pasal 6, ada orang-orang di bawah mesbah yang berteriak, Tuhan, mana keadilan-Mu? Kami telah menderita karena kami membawakan kabar tentang Engkau. Kami menjadi umat-umat-Mu, tapi kami menderita, Tuhan. Kami menderita. Kapan keadilan-Mu? Jadi kalau Allah hanya baik terus dengan orang-orang yang jahat, orang yang benar itu nggak akan ada lagi. Habis, saudara. Harus ada saatnya di mana enough is enough. Habis. Ya, sudah ada saatnya di mana garis harus apa? Harus apa? Garis pemisah harus dinyatakan antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik yang tidak mau lagi bertobat, dengan orang-orang yang baik yang sudah bertobat dan dibenarkan oleh Allah. Pelajaran kita kemudian diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Bagaimanakah fakta bahwa Allah tidak ingin menjatuhkan hukuman terhadap siapapun memengaruhi pemahaman Anda tentang kemarahan dan murka apa? Murka ilahi. Artinya murka ilahi itu terjadi hanya karena sudah berulang-ulang kali Allah ingin apa? Membawa manusia ini kepada pertobatan, ya. Dia tidak ingin menjatuhkan hukuman, tapi
keadilannya itu harus terjadi. Ya. Keadilan dan kasih Allah itu berjalan bersamaan. Kalau Allah itu lambat marah, bukankah kita juga pelajaran kita katakan, kalau Allah lambat marah, bukankah kita harus lebih sabar dan panjang sabar terhadap orang-orang di sekitar kita? Bagaimanakah kita bisa melakukan hal itu sembari melindungi dan peduli pada para korban perbuatan apa? Perbuatan salah. Jadi ada orang-orang yang menderita karena kejahatan orang lain. Oke, sekarang bagaimana tindakan kita terhadap orang-orang pembuat kejahatan itu dan juga orang-orang yang tertimpa kejahatan tersebut? Harus ada keadilan, tentu saja ya. Harus ada keadilan. Nah, disinilah kembali kita akan mempelajari tentang Allah yang apa ya? Pelajaran kita Allah yang tidak menindas dengan apa? Dengan keinginannya. Allah tidak ingin ada penderitaan umat manusia. Ada penderitaan umat. Nah, walaupun umat manusia seringkali menyatakan pada saat mereka menderita itu karena hukuman Allah. Tadi malam kita sudah pelajari. Dan ini kita akan lihat kembali sedikit ya tentang hal tersebut. Di bagian tambahan ini. Seperti pelajaran kita tadi malam saya mulaikan dengan apa? Bahwa pada saat ada kebakaran di California, ada yang katakan, waduh ini karena Allah menghukum orang-orang yang menghujat Allah. Ya. 10 jam sebelum kebakaran di California, ada orang-orang yang menghujat Allah. Makanya Allah menghukum mereka. Tapi yang menghujat kan tidak, saya nggak tahu kalau yang menghujat Allah itu yang apa, rumahnya terbakar. Tidak. Ya. Yang terbakar itu orang lainnya. Ya. Orang-orang lainnya. Yang mungkin juga ada yang menghujat, tapi mungkin juga ada yang tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Ya. Tapi kenapa terjadi bencana-bencana alam? Apakah bencana-bencana alam itu adalah tindakan Allah? Ya? Allah yang memberikan tindakan? Ada seorang penulis Advent yang saya tidak tahu kalau dia dapat disebutkan seorang penulis Advent yang sejati ya, yang bernama Loren Seibold. Ya, Loren Seibold dia menulis satu artikel. Dalam artikelnya judulnya apa? Sorry, maafkan. But I am very angry at God right now. Maafkan saya kalau saat ini saya sangat marah kepada Allah. Kenapa? Kenapa dia harus marah kepada Allah? Karena dia pada saat dia menulis artikel itu baru terjadi gempa bumi di Syria dan di mana? Di Turki. Di Syria dan di Turki. Di Turki ada 50.000 orang mati. Di Syria 8.500 orang mati karena gempa bumi yang 7,8 skala Richternya itu 7,8 pada tanggal 6 ya, kalau tanggal 6 Februari tahun lalu, 2 tahun lalu, 6 Februari tahun 2023. Jadi ada ratusan ribu orang itu menderita karena rumah mereka hancur. Dan bagi Loren Seibold ini dikatakan, ini kenapa Tuhan ini kok nggak cegah? Jadi dia marah sekali kepada Tuhan, dikatakan ya. Dia marah sekali kepada Tuhan. Apakah memang karakter Allah kita itu untuk apa ya? Menghancurkan dengan gempa bumi, menghancurkan dengan apa ya? Typhoon ataupun dengan hurricane, dengan kebakaran dan lain sebagainya. Apakah itu adalah kehendak Allah kita? Adakah itu adalah satu karakter Allah kita? Kita sudah saya sering mengucapkan dari Yeremia 29 ayat 11, tidak ada rancangan-rancangan Allah itu untuk mencelakakan manusia ya. Tidak ada rancangan-rancangan Allah. Itu bukan satu rancangan Allah. Dan kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, di sini dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada umat-umat yang ditulis surat tersebut? Dia katakan, Allah adalah terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Apa artinya terang dan kegelapan? Nanti kita akan terus lihat ini ya. Jadi Allah itu adalah terang. Dia memberikan hal yang benar, hal yang baik. Dia bukan memberikan gelap yang seringkali dapat diartikan dengan apa? Dengan penderitaan, dengan dosa. Jadi Dia bukanlah penulis ataupun apa? Penyebab daripada dosa ataupun kemalangan penderitaan umat manusia. Dan kemudian kalau kita membaca Yakobus 1 ayat 13-17, Yakobus juga menyatakan bagaimana? Apabila seorang dicobai, apabila kita mengalami masalah, penderitaan dalam kehidupan kita dalam dunia saat ini, janganlah kita berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah itulah, padahal di Amerika Serikat kalau ada bencana, langsung dikatakan, oh ini adalah tindakan Allah, ini datang dari Allah. The act of God, yang menyebabkan orang pada akhirnya marah sama Allah. Ya. Pencobaan ini, jangan, Rasul Yakobus katakan, jangan katakan bahwa kebakaran di California ya, dan lain sebagainya ini datang dari Allah, bukan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, titik. Ya, lalu kemudian kita sambung di ayat 17. Setiap pemberian yang baik
Dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kembali kata terang ini ya. Terang ini kebaikan, kebenaran ya. Hal yang baik. Ya, Allah adalah Allah yang baik. Kalau demikian dari mana? Dari mana segala penderitaan ini? Kita tahu pada saat manusia jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, kita sudah sering pelajari Allah katakan pada Adam dan Hawa bahwa segala sesuatu itu sudah baik adanya ya. Segala sesuatu itu baik. Tapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, mulailah hal-hal yang tidak baik harus terjadi. Hal harus terjadi. Kesakitan dan lain sebagainya. Pekerjaan yang lebih keras yang harus terjadi. Tanah yang mengeras dan lain sebagainya. Jadi, tapi bukan dari Allah. Tapi itu akibat apa? Dosa. Kenapa? Karena karakter setan dan dosa itu adalah hal yang jahat. Dosa itu menyebabkan apa? Akibat-akibat dan juga upah daripada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8 katakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Jangan sampai kamu tertipu. Ya. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Allah adalah benar. Ya. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berbuat kegelapan dari mulanya. Iblis berbuat kegelapan dari mulanya. 2 Korintus 4 ayat 4 katakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya, yang iblis, yang menyesatkan itu menyebabkan kita dapat apa? Menyebabkan pikiran kita dibutakan oleh iblis, dibutakan oleh pengajaran-pengajaran iblis yang salah ya. Orang yang tidak percaya itu dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di sini kita lihat bagaimana semua hal yang menyebabkan orang berkata bahwa penderitaan saya karena Allah. Penderitaan saya ini disebabkan oleh Allah. Allah lah penyebab saya menderita. Allah sedang menghukum saya dan lain sebagainya. Kita harus melihat bahwa itu bukan sesuatu hal yang datangnya dari Alkitab. Dari apa yang Allah dikatakan di dalam apa? Firman Tuhan. Tapi firman Tuhan sudah cukup jelas. Wahyu 12 ayat 9 katakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, dialah yang apa? Yang menyesatkan seluruh dunia. Kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita sudah pernah baca sebelumnya, bahwa dia adalah bapa segala pendusta. Bapa segala pendusta yang menyatakan bahwa, hei saudara, penderitaan Anda, itu Allah yang buat. Allah yang buat, sehingga kita harus apa? Kita meragukan, kita harus mempertanyakan. Ya, kita harus mempertanyakan apa? Kasih Allah. Tapi ya Allah terima. Allah tahu bahwa ini dapat terjadi. Ingat kita tadi malam kita sudah pelajari dalam Ulangan 31 ayat 7. Pada saat mereka apa? Meninggalkan Allah ya. Lalu pada saat mereka ditimpa, termakan habis oleh malapetaka serta kesusahan, pada waktu itu mereka akan berkata apa? Bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah? Allah oleh sebab Allah yang menyebabkan. Jadi manusia yang melupakan Allah, tapi Allah yang seringkali apa? Disalahkan. Allah boleh dikatakan terima saja pada saat Ayub ya, menderita. Dia belum tahu kenapa dia menderita. Kenapa dia harus mengalami begitu banyak penderitaan. Ayub, dalam kitab Ayub, dia bertanya, Tuhan, di mana engkau? Di mana tahtamu supaya aku dapat memberikan perkaraku kepadamu. Aku dapat mengeluh, marah kepadamu Tuhan. Ya. Ayub berkata seperti itu. Tapi kemudian kita lihat akhir kisah itu, Tuhan katakan, hei Ayub, di mana kamu? Di mana kamu saat aku menciptakan alam semesta ini? Adakah kamu mengetahui bahkan setiap kambing, ya, kambing gunung yang beranak, kamu tahu enggak? Aku tahu semua. Aku tidak buta terhadap apa yang terjadi, penderitaan, kesakitan umat manusia. Aku tidak buta. Aku tidak. Tapi Tuhan memberikan apa? Memberikan selalu kekuatan. Dan pada akhirnya Ayub mendapatkan kekuatan. Dan sekarang saudara dan saya kita mengetahui dari buku Ayub bahwa segala sesuatu itu terjadi oleh sebab setan, ya, yang Allah dapat izinkan. Nah ini dia. Ini. Bukan Allah yang mulaikan, bukan Allah yang sebabkan, tapi Allah dapat apa? Izinkan. Dalam kemahatauan Allah. Dalam kemahatauan Allah dan kebesaran Allah, Allah dapat izinkan. Tadinya mungkin dia jaga-jaga, jangan sampai ada gempa bumi, jangan sampai ada kebakaran, jangan sampai ada masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi dalam kemahatauannya, Allah dapat apa? Dapat apa? Melepaskan penjagaannya. Melepaskan penjagaan. Bukan dengan tujuan supaya kita menderita, saudara. Bukan. Supaya ada kebaikan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itulah ya. Manusia yang menyalahkan Allah. Ya,
Allah yang baik itu apa? Diragukan. Misalnya ya, 1 Yohanes 1:5 tadi kita sudah baca, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada apa? Tidak ada kegelapan. Tapi manusia meragukan, manusia langsung cari-cari apa? Ayat bagaimana caranya kita untuk menyalahkan Allah, walaupun dalam 1 Yohanes 1:5 sudah dikatakan Allah adalah terang, dalam Dia tidak ada kegelapan. Wah, mungkin ada orang yang salah kaprah untuk ambil ayat, mereka tampilkan Yesaya 45 ayat 6 dan 7 ya. Yesaya 45 ayat 6 dan 7 seakan-akan ini bertentangan dengan 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan orang seringkali dapat gunakan ayat-ayat ini untuk menyatakan, wah, Allah kita itu atau Alkitab kita itu tidak benar ya. Yesaya 45 ayat 6 dan 7 katakan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan yang apa? Yang menjadikan terang. Oke, betul, Allah menjadikan terang dan menciptakan gelap. Wih, gimana nih Allah menciptakan gelap ya? Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Waduh, langsung kita bilang, ini karakter Allah nih. Karakter Allah yang menciptakan nasib malang. Walaupun Dia juga dapat menciptakan nasib yang mujur, tapi karakter Allah itu juga mempermainkan manusia ya. Sehingga Dia menciptakan yang malang, menciptakan yang gelap ya. Mari kita lihat ayat ini apa sesungguhnya ya. Pada saat Allah berkata dalam Yesaya 45 ayat 6-7, akulah Tuhan, tidak ada yang lain yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Dalam ayat Yesaya pasal 45 ini, kalau Anda membaca konteksnya dari pasal pertama sampai akhir, dari ayat pertama hingga ayat terakhir dari pasal 45, Anda akan dapati bahwa Allah berbicara kepada Kores, Raja Persia, yang menyatakan bahwa Allah adalah penguasa yang berdaulat atas segala sesuatu ya. Allah yang berkuasa. Jadi apa yang Dia sedang katakan pada Kores di sini? Dia sudah menggunakan Kores untuk menjadi saluran apa? Penghakiman Tuhan, keadilan Tuhan kepada apa? Kepada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Israel. Tapi Allah katakan dengan kata lain, pada saat ini dinyatakan bukan untuk Kores. Kores, kalau kamu nanti berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain, kamu bahkan akan mengalahkan umat-umatku sekalipun, jangan kamu pikir itu kamu hebat, bukan ya. Akulah Tuhan, aku yang menjadikan segala sesuatunya, akulah yang berkuasa ya. Dialah penguasa yang berdaulat dari segala sesuatu. Kalau aku dapat menjadikan kamu mujur, keadaan Kores ya, Raja Persia, kalau aku dapat menjadikan kamu itu mujur, berhasil, aku juga dapat menjadikan kamu itu kalah. Dengan kata lain, Allah berdaulat ya. Aku yang membuat semuanya itu. Kalau satu waktu bangsa Israel itu atau bangsa Yehuda itu adalah bangsa yang dikasih Tuhan, dapat menjadi mujur. Ada saatnya bangsa yang mujur ini dapat apa? Dapat mengalami kemalangan oleh sebab apa? Masalah yang mereka buat, yang menolak Allah itu sendiri. Jadi intinya di sini adalah Tuhan sedang membandingkan juga antara kata apa? Kata gelap yang adalah lawan dari kata terang, dan kata untuk nasib malang ya. Nasib malang itu menggambarkan apa? Bencana atau penghakiman. Tapi ini menggambarkan bukan tentang apa? Sifat moral Allah yang menciptakan kejahatan, bukan. Ya, bukan, itu sedang menggambarkan kedaulatan Allah, bukan menggambarkan Allah yang menjadikan ya. Itu menggambarkan kedaulatan Allah ya. Allah itu adalah matahari, terang ya. Matahari itu terang ya. Tapi itu yang berkuasa. Tapi oleh sebab dosa maka ada apa? Ada awan daripada setan. Ada awan setan. Pada saat awan daripada setan itu menutup matahari, apa yang terjadi? Akan terjadi ada kegelapan di bagian apa ya? Di bagian tertentu ya. Artinya awan tersebut, walaupun awan itu tidak ada kuasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan matahari, tapi untuk sementara, untuk sesaat, setan dan dosa itu dapat apa? Menghalangi sinar terang Allah yang menyebabkan manusia berada dalam apa? Di dalam kegelapan. Tapi kegelapan itu bukan diakibatkan oleh dari matahari, bukan. Matahari tidak menyebabkan kegelapan. Allah tidak menyebabkan kegelapan. Tetapi apa ya? Awan yang dosa, awan setan itulah yang menyebabkan adanya kegelapan. Jadi sinilah. Jadi poin utamanya,
Allah yang mengendalikan semua aspek kehidupan. Betul, untuk sesaat ada kegelapan. Setan bisa menutupi terang Allah itu untuk sesaat, tapi tidak untuk selamanya. Tidak untuk selamanya, dan ada akhir. Kegelapan itu akan diakhiri pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Sehingga tidak akan ada lagi kegelapan. Jadi, poin utamanya adalah Allah mengendalikan semua aspek kehidupan, termasuk kemakmuran dan kemalangan. Tapi yang utama di sini dapat kita lihat, Allah dalam 1 Yohanes 1:5 katakan, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dia adalah terang, Dia adalah matahari. Ya, Dia adalah matahari, itu karakternya. Itu sifat Allah. Sifat setan dengan apa, bagaikan awan itu dapat meredupkan, ya, penyampaian terang matahari itu tidak sampai kepada manusia atau daerah kita karena adanya awan gelap tersebut. Tapi sekali lagi, kegelapan manusia itu bukan karena mataharinya itu berhenti bersinar, bukan. Karena ada awan dosa, awan kegelapan yang terjadi. Disinilah kita dapat melihat bagaimana Yohanes menyatakan sifat kekudusan dan kemurnian Allah dengan menekankan bahwa pada Allah tidak ada kejahatan moral atau dosa di dalam Dia. Terang melambangkan kemurnian, melambangkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan kegelapan melambangkan dosa, tipu daya, dan keterpisahan dari Allah. Ya, seperti awan yang memisahkan, ya. Sinar yang dapat terang itu ditutup oleh sebab dosa dan kegelapan. Inti pokoknya adalah Allah benar-benar kudus dan tidak dapat dikaitkan dengan dosa. Jadi inilah dapat kita lihat, ya. Ada saat-saat tertentu Allah dapat mengizinkan setan itu, ya, dengan awan itu, ya, dengan awan itu. Oleh sebab manusia yang tidak mau menerima sinar terang Allah. Manusia yang ingin hanya untuk berdosa, yang menolak Tuhan. Ada kalanya Allah izinkan awan itu lewat. Seperti bangsa Israel yang harus masuk ke penawanan di Babylon dan juga di Persia. Itu dapat terjadi. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu adalah terang, bukan sumber kejahatan. Kiranya kita tidak akan lagi meragukan. Dan jika Allah marah terhadap kejahatan dan lain sebagainya, dan melepaskan terangnya itu, ataupun membiarkan setan menutup terangnya itu, dengan kata lainnya, membiarkan setan dapat berkuasa karena kita yang memang sudah mau bersekutu dengan setan. Tapi biarlah kita dapat kembali kepada terang tersebut, kembali kepada Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang kekasih, karena seperti saya katakan tadi, kita di jemaat kami masih ada 10 hari berdoa yang kami juga adakan pada jam yang sama, sehingga inilah acara ibadah kita yang biasanya live ini kita harus rekam, tapi tidak mengapa. Setiap permohonan Anda untuk didoakan dapat Anda cantumkan di kolom komentar, dan kami akan tetap mendoakan permohonan-permohonan Anda. Dan untuk saat ini, mari kita menutup acara ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali pada malam hari ini kami dapat mempelajari firman-Mu yang mengajak kami semua untuk tidak meragukan Engkau adalah sumber terang dan bukan sumber dosa yang menyebabkan kami mengalami masalah demi masalah dalam kehidupan ini. Ya, seringkali Engkau harus membiarkan kami memiliki hasil daripada apa yang telah kami tabur sendiri. Tapi kami tahu itu bukan karena Engkau memusuhi kami, Tuhan. Bukan karena Engkau membenci kami, tapi justru oleh sebab dalam kemahtahuan-Mu Engkau mengetahui bahwa pada saat Engkau melepaskan penjagaan-Mu, disitulah kami dapat lebih dekat, lebih bergantung, lebih percaya kepada Engkau. Dapat berbalik dan bertobat, percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk pelajaran ini. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu yang sudah belajar bersama pada saat ini, dan biarlah berkat-berkat surga dapat menjadi bagian kami semua pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau selalu menguatkan kami semua hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.